Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Segenap keluarga besar kantor Bea Cukai Cilacap yang saya hormati, khususnya kepada kepala kantor Bea Cukai Cilacap Pak Wisnu, tetap sehat dan sehat yang sangat saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin, ridho, inayah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama bertemu lewat virtual untuk melaksanakan pengajian rutin kantor Bea Cukai Cilacap Bintal di lingkungan kantor Bea Cukai Cilacap. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti akan bermanfaat bagi kita masing-masing dalam menjalani kehidupan agar senantiasa bisa ibrah, bisa mengambil pelajaran dari banyak sisi yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Shalawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana MC tadi menyampaikan bahwa sore hari ini saya akan menyampaikan satu materi tentang wasiat Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana kita tahu bahwa seluruh manusia di jagat raya ini adalah dikatakan sebagai Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Sebab Nabi Adam adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari beliau Allah ciptakan seorang wanita yang menjadi pasangannya, yaitu Ibu Hawa. Maka seluruh manusia di jagat raya ini adalah berasal dari Dil'u Adam, tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Sebagai seorang anak, tentu kita perlu tahu apa di antara hal-hal yang perlu kita petik hikmahnya, pesan-pesan moral dari orang tua kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jamaah sekalian, di dalam kitab namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi kitab Tanbihul Ghafilin halaman 81. Jadi saya ambil dari literatur yang sudah terdokumentasi dengan baik di dalam kitab Salafus Shalih, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Wa dzukira fil khabari, wa dzukira lan den tutur fil khabari ing dalam hadis. Jadi ternyata ini adalah bagian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan di dalam hadis anna Adama, bahwa sesungguhnya orang tua kita Nabi Adam alaihissalam ausa ibnahu, beliau pernah berwasiat kepada anaknya. Siapa yang menerima wasiat Nabi Adam dari anaknya ini? Ternyata anaknya yang dimaksud adalah Nabi Sis, Jadi Nabi Adam di dalam riwayat disebutkan mempunyai 39 jadi Ibu Hawa melahirkan sebanyak 20 kali melahirkan. Selama hidupnya melahirkan 20 kali dan semuanya kembar kecuali satu yang tidak kembar, yaitu Sis. Kecuali Sis alaihissalam. Dan Sis adalah putra Nabi Adam dan Ibu Hawa yang dipandang layak untuk meneruskan
perjuangan Nabi Adam dan diangkat menjadi nabi. Nah, artinya bahwa yang mendapatkan mandat wasiat dari Nabi Adam adalah putranya yang bernama Sis. Ada 5 hal yang Nabi Adam sampaikan lewat putranya Nabi Sis. Pertama, Nabi Adam berkata, "Qul lahu, qul li auladika." Pertama, Nabi Adam berpesan, "Ya Sis, qul, ngucapo sapa sira, ngomongo sapa sira Sis, anakku lanang, ngomong ya li auladika maring pira-pira anak sira." Kowe ngomong karo anak-anak keturunanmu. Nah, ini makanya penting kita termasuk keturunannya. Apa di antara yang disampaikan? Yang disampaikan adalah la tawba'ma'annu bid dunya. La tawba'ma'annu, ojo ngrasa ayem, ngrasa tenang, ngrasa anteng sapa sira kabeh bidunya kelawan dunya. Wahai Sis, aku berpesan kepadamu, janganlah engkau merasa tenang, janganlah engkau merasa nyaman dengan dunia. Kalau kalian kaya, mempunyai banyak harta, janganlah kalian merasa tenang dengan harta itu. Kenapa? Alasannya, apa alasannya? Fa inni idma'nantu bil jannati al baqiyati. Anakku sekalian, awalnya aku ayahmu adalah orang yang awalnya merasa tenang, merasa nyaman. Tenang, nyaman, adem, ayem, tentrem, damai. Sebab apa? Berada di surga. Falam yardallahu minni. Tetapi pada akhirnya Allah kemudian tidak ridho kepadaku. Wa akhrajani minha. Dan kemudian Allah mengeluarkan aku dari surganya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pesan yang tentu penting untuk kita ambil hikmahnya. Ada kalanya di era zaman sekarang banyak orang yang berkata bahwa dunia dalam tanda kutip adalah DUIT, duit, harta benda, menjadi kunci dari banyak hal. Maka ada salah satu pembicaraan yang mengarah pada sing jenengane sing jenengane dunia, kowe ibarat duit itu seperti kunci Inggris. Kita kenal kunci Inggris, kunci yang sangat fleksibel. Jadi kita ketika mau membuka membuka sesuatu kecil bisa fleksibel jadi kecil, ketika memang murnya besar bisa menjadi besar, dan seterusnya. Tetapi ingatlah bahwa dunia yang kita miliki itu harus dunia yang menjadikan Allah itu ridho kepada kita. Makanya la tawba'annu bidunya. Aja pisan-pisan kowe ngerasa ayem, ngerasa tenang karo dunia. Aku mbiyen bapakmu Nabi Adam didhawuh, kowe ngerasa wis ayem banget nangaring swarga, wis kepenak banget. Ning sebab Gusti Allah ora ridho. Kenapa kemudian Allah tidak ridho? Karena Nabi Adam melanggar larangan Allah. Apa yang dilanggar? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Nabi Adam hanya dipesankan oleh Allah, dipesani oleh Allah, "Adam, ke swarga dinggoni ngono." Tetapi ada satu hal yang perlu kamu ingat. Wala taqraba hadhihi syajarata. Janganlah engkau sekali-kali mendekati pohon ini. Pohon yang kita kenal dengan syajaratul khuldi. Pohon khuldi. Jadi kalau syajarah itu pohon, kayu, wit. Khuldun, khalidun, kholada, artinya adalah abadi. Jadi pohon keabadian.
Tapi bukan berarti kemudian bermakna pada keabadian. Justru malah ketika pohon itu dilanggar, Nabi Adam malah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang tentu kita penting, kalau kemudian boleh memilih sugih apa melarat, ya milih sing sugih, ya milih kaya. Tetapi kaya yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Sugih ning sing kira-kira Gusti Allah ridho karo dhewek. Kaya yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Maka mari kita bersama-sama menyelami apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Yang kita kumpulkan itu tidak ada yang dibawa mati. Tidak ada yang sebab apa? Hanya iman, Islam dan amal soleh saja yang akan menjadi teman kita kelak di dalam alam barzah, kelak ketika kita di akhirat. Makanya pesannya Nabi Adam, la tadma'annu bidunya, aja pisan-pisan kowe ngerasa ayem karo dunya, sebab dunya ora selawase. Jabatan kepala kantor ora selawase, pegawai ora selawase. Sebab apa? Ada kalanya pensiun, kadang-kadang urung pensiun mati. Bagi yang memang tidak diberi umur panjang. Maka mari kita senantiasa bermuhasabah. Bagaimana pesan bapak kita, orang tua kita Nabi Adam ketika masih hidup kepada putranya. Kemudian yang kedua, ternyata tulisannya tambah kecil kalau nggak pakai itu. Pesan yang kedua, qul lahum. Nabi Adam berpesan qul, ngucapo sira, sis lahum marang anak putumu, wahai sis, katakan kepada anak cucumu, anak turunmu, anak keturunanku juga, la ta'malu bihawani saikum. Pesan kedua, la ta'malu, ojo ngamal, ojo nyambet gawe, ojo nglakoni sapa sira kabeh bihawani saikum kelawan nuruti hawa nafsu bojo wadon sira kabeh. Pesan yang kedua, Nabi Adam berpesan kepada Nabi Sis, dan untuk kita sekalian, janganlah ketika engkau berbuat, bekerja, karena apa? Menuruti keinginan dari para perempuanmu, para istrimu. Kowe nek nyambut gawe aja sebab krana nuruti karepe bojomu. Nyuwun sewu, bagi yang perempuan tidak usah baper, terbawa perasaan lantas kemudian jadi benci kepada laki-laki. Ada alasannya. Kenapa Nabi Adam berpesan janganlah engkau bekerja karena menuruti keinginan dari istrimu? Alasannya seperti ini. Fa inni amiltu bihawa imraati. Fa inni mongko teman satuna ingsun. Iku ngamil tu awale nglangyang ngamal sapa ingsun bihawa imraati kelawan karepe bojo wadon ingsun. Awalnya dulu kenapa aku dikeluarkan dari surga? Karena ada faktor desakan, ada faktor permintaan dari siapa? Permintaan dari istrinya, dari Hawa. Ya mungkin kalau saya buat satu dialog dalam versi Jawa, iblis membutuhkan waktu kurang lebih 300 tahun. Iblis mengintai Adam dan Hawa dari pintu luar sorga. Di luar sorga dari pintu mengawasi gerak-gerik Adam dan Hawa. 300 tahunan iblis itu mengintai. Maka dari berbagai celah kemudian iblis itu mendekati. Didekatilah Adam. Getun kowe nek ora gelem nyicipi kae. Bresik awas ka iblis, awas ka iblis. Mungkin seperti itu kalau dalam bahasa Jawa. Iblis ya Nabi Adam enggak kena. Apakah iblis kemudian menyerah? Tidak. Sebab ternyata kemudian
Adam, ya Siti Hawa yang didekati. Wah, rayuan maut iblis ini kemudian merasuki Hawa dan kemudian Hawa mencoba merayu Adam. Adam jadi bisa ora gelem. Adam bisa ora gelem. Ning mau sebab sing wadon, mulane wong wadon perempuan adalah makhluk yang luar biasa. Sebab segarang-garangnya laki-laki ada kalanya bisa bertekuk lutut di hadapan perempuan. Ya, makanya harta yang paling indah, harta yang paling berharga di dunia ini adalah ketika seorang laki-laki mempunyai istri yang solehah. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha, istri yang saleha. Gitu. Itu lagunya Roma Irama. Maka sekali lagi pesan yang kedua, sis, karo anak putumu, weh, wong bea cukai, nek ngapa-ngapa aja nuruti karepe bojo. Nek nyambut gawe ngono nuruti karepe bojo, oh rusak kowe kok. Sebab apa? Biyen aku kowe sebab nuruti karepe Hawa, maka kemudian aku dikeluarkan dari surga. Nih bahasa hadisnya. Fa inni amiltu biha wa imraati wa akaltu minasyajarati falahiqatnin nadamah. Nek diarteni fa inni mongko temen setene sutiku ngamil tu ngamal sapa ingsun biha wa imraati kelawan karepe, ya karepe bojo wadon ingsun wa akaltu lan mangan sapa ingsun minasyajarati saking buah khuldi falahiqatni mongko nusuli ing ingsun apa anadamatu getun. Awal ya aku menuruti kinan ya istriku, dan aku memakan dari buah pohon khuldi itu, maka kemudian datanglah penyesalan menemuiku. Maka carilah istri yang solehah. Cantik penting, tapi cantik yang solehah. Maka yang pada belum punya istri, ini yang belum punya istri, carilah istri yang hanya istri saleha, istri yang saleha. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang nomor tiga, pesannya Nabi Adam alaihissalam, qul lahum, qul ngomong sira sis lahum marang anak turunmu kabeh. Sis ngomong ya peseni karo anak putumu kabeh. Kullu amalin turidunahu fa'dhuru aqibatahu. Sis omong nang karo anak putumu, kullu ngamalin, utawi saben-saben ngamal, utawi saben-saben penggawean. Katakan kepada anak cucumu bahwa setiap satu amalan, setiap satu pekerjaan turidunahu kang ngarepaken sapa sira ing penggawean, setiap pekerjaan yang kamu menghendaki untuk melaksanakannya, fa'dhuru aqibatahu, maka setiap pekerjaan yang akan kamu lakukan, apapun itu, maka kamu senantiasa harus berpikir tentang akibatnya. Berpikir dulu tentang akibatnya. Gengko nek nyong ora mangkat kantor, uli ora mangkat bola balik, oh bahaya. Genyong konek kan sampai absen sekian kali melanggar ya disiplin, maka bisa jadi aku diketok kena. Nyong wis duwe bojo, kok ngledeki prawan, bojone wong wadon liya, bahaya geng konyong kubrah umpamane. Genyong gajian nggo masang togel, gawat geng kok. Nah,
semua pekerjaan yang ingin dilakukan, maka senantiasa berpikir dulu. Dipikir yang matang-matang, dipikir yang matang, dipikir yang masak. Sebelum apa? Sebelum dilaksanakan. Apa alasannya? Ternyata apa alasannya? Fa inni law nazartu aqibatal amri lam yusibni ma asobati. Enggane nyong biyen koyo sedurunge mangan buah khuldi kowe genaring swarga. Nyong mikir pesen Gusti Allah damaja perek-perek, damaja perek-perek, damaja perek-perek. Wong merek ora uli malah dipangan. Merek be ora uli. Kok malah dipangan? Wajur li. Maka sekali lagi penting bagi saudara sekalian yang sudah mendapatkan pekerjaan di kantor bea cukai. Nyuwun sewu nih, nyuwun sewu. Kadang-kadang satu aktivitas yang dilakukan secara kontinu, secara terus menerus tanpa henti kadang-kadang menimbulkan kebosanan. Jan nyambut gawe kaya kiye baen, menggawane cuma nang isor, barang tangane dhuwur gaji semeneh baen. Apa pangel, metu bae ya aduh, dipikir disit. Sebab di luar sana begitu banyak orang yang menginginkan menjadi pegawai bea cukai. Yang sudah punya pekerjaan maka jaga amanah itu. Sebab itu adalah salah satu dari bentuk ibadah kalau diniati ibadah. Ini orang diniati ya mau emangnya nganggur kepenak, nganggur ya kepenak. Nyambut gawe kesel banget nang kono ya nyambut gawe kesel ya sambat. Orang nyambut gawe tambah sambat maneh. Maka berpikir, kalau disyukuri, kalau dinikmati, fa insyaallah semuanya akan membawa kepada kebaikan. Jadi dinikmati, disyukuri. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini untuk melakukan yang terbaik. Dinikmati, disyukuri, nikmat. Setiap hal yang ingin kamu lakukan, pikir dulu, mikir. Mungkin kira-kira seperti itu. Sebab Nabi Adam berkata, seandainya dulu aku berpikir panjang, maka tidak akan terjadi seperti ini. Itu pesan Nabi Adam. Kepada siapa? Kepada sis dan kepada kita sekalian, anak cucunya sampai hari ini. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, pesan Nabi Adam. Idza qarabat qulubukum. Apabila hatimu merasa tidak mantap dalam siap, idza qarabat qulubukum bisyai'in. Apabila hatimu merasa tidak mantap dengan sesuatu, maka jauhilah. Gini, Nabi Adam alaihissalam, bapak kita, ketika akan melakukan satu pelanggaran larangan Allah agar tidak mendekati pohon khuldi itu, sebetulnya jadi hatinya ragu. Yaura, tapi desakan perempuannya, desakan ibu Hawa, ngono nek ora gelem, awas pokoknya. Maka kadang-kadang hilang akal sehat, hilang keseimbangan. Fa inni hina akaltu minasyajarati ittaraba qalbi. Jangan ragu, ya Allah kepriwe, ya Allah kepriwe. Tetapi memang karena sudah sudah harus terjadi. Harus terjadi, maka kemudiannya terjadilah. Maka penting bagi kita sekalian untuk apa? Ngapa-ngapa mikir sing jero. Jadi kalau sudah ragu, ketika kamu tidak mantap, hatimu merasa tidak mantap dalam sesuatu, maka jauhilah. Aja malah nang ono mikir sing jero kejeron. Ana penampakan nyuwun pangapunten. Ya. Jadi ketika sudah tidak mantap, maka jauhi dulu, merenungkan dulu secara mendalam. Maka insya Allah nanti akan ada jalan keluar yang terbaik.
Aja nang kono ngodor bae. Aja ngodor. Jauhi dulu, tenangkan hati dan pikiran dulu. Kemudian mintalah pendapat ke sana kemari agar diberikan solusi yang terbaik. Mikir sing jero, mikir sing jero. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi itu yang nomor 4. Nomor 5, Nabi Adam berpesan kepada anak cucunya, kepada kita. Apa pesannya? Istashiru fil umur fa inni law syawartul malaikata. Nek diartine dalam bahasa Jawa, istashiru podor musyawarah sapa sira kabeh. Fil umuri ing dalem pira-pira perkara pada rapat dhisit, musyawarah dhisit nang kabeh semua hal. Fa inni mongko temen sedene ingsun iku law syawartu lamun musyawarah semesun. Enggane nyomben kono-kono rapat dhisit. Lau syawartul karo sapa rapate? Karo malaikat. Sebab pada waktu itu hanya ada Adam, Hawa, malaikat dan iblis. Adam, Hawa, malaikat dan enggane nang kono Nabi Adam ono kudu rapat dhisit karo malaikat. Iki kepriwe iki Kak? Ajadam rapat mesti malaikat ajadam aja. Selamat. Ini mau nang kono dilalah, mulane apa jenenge? Bermusyawarah, mufakat. Mulane ayat Al-Qur'an wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah kalian, bermusyawarah kamu dalam segala urusan. Bapak kon rapat, ayo meetingnya mikir sing penting. Mikir barang sing penting, mulane ngau bahasa jadi bahasa Inggris meeting. Mikir sing penting-penting. Jadi rapat itu penting. Maka seorang kepala kadang-kadang memanggil kabag, ya para kabag, kepala bagian, garis koordinasi yang ada di bawahnya. Seorang kepala kantor manggil kasubag TU-nya, manggil kepala bagiannya, manggil kepala kasihnya itu untuk merapatkan dalam suatu urusan apa? Biar tidak menyesal. Biar tidak menyesal. Nabi Adam dulu sayang tidak rapat. Tetapi segala sesuatu yang sudah terjadi berarti ya mungkin karena dulu Allah itu ketika berkata ketika berdialog dengan malaikat bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu adaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudah semakin sore. Saya simpulkan 5 pesan Nabi Adam kepada putranya Sis, dan dipesankan juga kepada Sis, omongi anak putumu. Siapa diantaranya? Kita sore hari ini. Lebih besar Bea Cukai. Pertama, qul li auladika la tatma'annu. Pesan pertama, katakan kepada anak keturunan Sis, janganlah merasa tenang, merasa damai, merasa cukup, merasa udah ready, udah oke, sudah settle ya sisi ekonomi, tenang baik, jangan. Sebab Nabi Adam dulu di surga, karena Allah tidak ridho Nabi Adam dikeluarkan. Kaya boleh, tapi kaya yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, la ta'malu bihawa nisaikum. Dalam bekerja, jangan karena faktor menuruti keinginan istri. Bapak kalau besok belum ganti mobil, bapak besok kalau nggak beli motor baru, bapak besok kalau bapak awas, pokoknya awas, rusak klik. Yang kedua. Yang ketiga, kullahum kullu amalin turidun. Yang ketiga, kita dipesankan apapun pekerjaan yang akan dilakukan, maka fanzuru akibatau, pikir dulu akibatnya. Maka rumus sebab akibat, sebab dan akibat. Pikir dulu agar apa? Agar tidak menyesal. Yang nomor 4,
Ketika hatimu merasa tidak mantap untuk melakukan segala sesuatu, maka tinggalkan, jauhi dulu. Jauhi dulu. Jadi aku ora mantep bres balas berdoa. Oh, remuk klik. Tahu gajinya sudah habis untuk potongan-potongan, alah utang maning bae berdoa. Oh, kerja bakti nyambut gawe. Kerja bakti nyambut gawe apa-apa gue. Las, Mbok. Merempat. Nomor 5, istasyiru fil umur. Bermusyawarah dalam segala hal. Seandainya dulu Nabi Adam bermusyawarah dengan malaikat, maka tidak akan terjadi. Kita berpikir, kita juga mengambil pelajaran yang apa-apa, rebukan karo bojo, bukan karo bapak, karo wong tua, bukan karo kancah, kepriwe iki nek nyok iki. Maka dengarkan, resapi, nikmati, gali yang terbaik mana. Jangan ngodor bae. Ya, jangan ngodor bae. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sudah jam 4:30. Saya kepengen yang lama, tapi ini karena memang dibatasi oleh waktu, kalian semua juga harus segera pulang menyelesaikan tugas di kantor Bea Cukai. Maka atas nama pribadi mengucapkan terima kasih sudah berkesempatan untuk kembali ngaji lewat Bintan bimbingan mental lewat virtual karena masih corona. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari karena sudah sore nih, nggak ada sesi pertanyaan, langsung saya tutup dengan baca doa. Apa mau ada yang bertanya dulu nih, Pak? Monggo. Saya kembalikan kepada host. Iya. Siap. Iya. Ini pertanyaan yang tentu membutuhkan jawaban yang tidak mudah. Jadi makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah apakah pena atau nur Muhammad. Agar nanti saya tidak kepleset, maka nanti lain waktu nanti kemudian akan saya jawab. Tetapi dalam pengetahuan saya,